Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A2 Prodi Gizi Universitas Asia Yogyakarta akan melakukan simulasi proses asuhan gizi terstandar terhadap pasien COVID-19. Berikut adalah simulasi dari kami. Selamat pagi Mbak. Jadi saya sudah melakukan swab untuk COVID. Ini hasilnya sudah positif. Jadi untuk selanjutnya saya harus gimana ya Mbak? Oh, sebentar, saya akan mengonfirmasi dulu ke Satgas COVID-nya ya mengenai COVID yang masalah. Baik Mbak. Baik Mas, ini sudah saya konfirmasi ke Satgas COVID-nya. Bisa ditunggu sebentar, nanti ada yang menjemput di luar ya. Baik Mbak, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam Bu. Sebelumnya apakah benar ini dengan Bapak Iwan usia 25 tahun? Ya benar ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya adalah Hatika, selaku ahli gizi di rumah sakit ini. Baik, untuk langsung pertanyaan screeningnya, nama pasien Tuan, jenis kelamin laki-laki, usia 25 tahun. Iya Bu. Untuk pertanyaan ke-1, selama 6 bulan terakhir, apakah Bapak kehilangan berat badan secara tidak sengaja? Tidak Bu. Tidak. Untuk pertanyaan kedua, apakah Bapak mengalami penurunan nafsu makan karena tidak bisa mengunyah atau menelan? Iya Bu. Ya. Oke. Baik, saya akan menyimpulkan hasil total staf screening Bapak itu 1. Itu Bapak menandakan mengalami masalah gizi sedang. Jika hasil screeningnya sedang hingga tinggi, nanti Bapak akan didampingi dengan ahli gizi lainnya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Baik Pak, saya Aspen dari ahli gizi di rumah sakit ini. Saya akan menanyakan identitas Bapak terlebih dahulu. Untuk namanya siapa ya Pak? Nama saya Bon Bu. Umur Bapak berapa? Umur saya 25 tahun. Untuk agamanya? Agama Islam. Pekerjaan Bapak apa? Kerja karyawan swasta. Baik Pak, di sini saya akan melakukan pengukuran berat badan sama tinggi badan Bapak nih. Apakah Bapak bisa berdiri? Bisa Bu. Mari Pak, saya bantu. Oh iya. Maaf Pak, tumitnya ditempelin ke tembok nih. Maaf Pak, nafas ya. Untuk tingginya 157 cm lebih. Terima kasih Bu. Baik Pak, di sini saya akan melakukan penimbangan ya. Kacamatanya boleh dilepas dulu ya Pak. Apakah ada barang di dalam kantongnya Pak? Kalau ada sih Bu. Tatapannya lurus ke depan ya nanti Pak. Baik, untuk berat badannya 75,9 kg lebih. Ya, makasih Pak. Terus pinjam saya. Sebentar ya, saya cari dulu. Terima kasih. Oh, berarti data biokimianya itu leukosit hasilnya 16.000 mm3, yaitu tinggi. Untuk data fisik berkaitan dengan gizinya, untuk tekanan darah yaitu hasilnya 120/78 mm raksa. Interpretasinya normal. Untuk nadinya 120 kali per menit. Untuk interpretasinya tidak normal. Untuk suhunya 38,7 derajat Celcius, yaitu tidak normal atau demam, dan respirasinya itu 28 kali per menit, yaitu tidak normal. Selamat siang Bapak, apakah benar dengan Bapak Iwan usia 25 tahun? Baik, perkenalkan nama saya Lili Hidayati.
selaku ahli gizi di rumah sakit ini, untuk hari ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai gizi. Apakah Bapak bersedia saya tanya? Iya, Bu, bersedia. Baik, kita mulai ya Bapak. Iya. Untuk yang pertama, apakah Bapak pernah mendapatkan edukasi atau konseling diet pada masa lalu? Belum pernah, Mbak. Belum pernah ya. Apakah Bapak ada alergi makanan tertentu? Tidak ada. Tidak ada. Oke, untuk kepercayaan terkait makanan tertentu, apakah ada misal tidak boleh makan daging atau tidak boleh makan telur? Tidak ada, Mbak. Tidak ada ya. Kemudian untuk akses makanan yang Bapak akses, apakah dia mudah atau tidak? Apakah banyak di lingkungan Bapak? Lumayan banyak, Mbak. Oke. Jadi mudah didapatkan ya Pak? Iya. Selanjutnya saya akan melakukan dietary mengenai makanan yang Bapak konsumsi. Untuk kemarin pagi kira-kira Bapak mengkonsumsi apa ya? Kemarin saya untuk sarapan mengkonsumsi nasi kuning. Untuk porsinya kira-kira banyak atau tidak itu? Sedang. Sedang ya. Untuk sarapan kira-kira apakah Bapak setiap hari mengkonsumsi nasi putih atau nasi kuning juga? Lebih sering nasi putihnya, Mbak. Berapa kali Pak kira-kira dalam 1 minggu terakhir? Kalau nasi putih dalam 1 minggu ya 4 kali gitu. Iya. Berarti untuk nasi kuningnya itu Nasi kuningnya biasa 2 kali atau 3 kali. kemudian untuk selingan kira-kira Bapak untuk hari kemarin pagi itu makan snack apa? Nggak ada, Mbak. Tidak ada ya. Untuk siang harinya Bapak kira-kira Bapak mengkonsumsi apa? Siang hari saya makan olive. Makan olive ya. Berarti lauk nggak hewani ya Pak. Itu untuk porsinya sedang, kecil? Dia porsi sedang standar olive gitu, Mbak. Kira-kira Bapak kalau mengkonsumsi olive berarti kan itu lauk hewani. Dalam 1 minggu terakhir itu kira-kira berapa kali? Bisa berapa kali Bapak mengkonsumsi makanan tersebut? Saya lumayan sering sih, Mbak, kalau olive, tapi untuk makan siang. Untuk makan siang berarti dalam 1 minggu bisa dalam 5 kali konsumsi? Iya. 5 kali konsumsi. Untuk selingan kira-kira? Atau Bapak pernah mengkonsumsi buah dalam 1 minggu terakhir atau 3 hari yang lalu? Buah ada sih, Mbak, apel sama buah pir. Kira-kira buah apel itu dikonsumsi Bapak dalam 1 minggu terakhir berapa kali? Saya biasanya dalam 1 minggu tuh stoknya 1 kilo gitu. Mungkin 5 kali bisa. Selain apa adakah buah tertentu yang Bapak konsumsi? Buah sama pir, Mbak. Pir ya. Untuk pirnya berapa kilo atau berapa biji per hari atau 1 minggu terakhir kemarin? Kalau per hari nggak nentu sih, Mbak. Palingan dalam 1 minggu tuh kayak 2-3 kali. 2-3 kali dalam 1 minggu terakhir ya. Iya. Kemudian kalau misalnya malam hari, Bapak lebih suka konsumsi apa? Kalau malam hari biasanya kalau lapar makan lagi, tapi kalau selingannya nggak ada. Berarti untuk sayuran, apakah Bapak dalam 1 minggu terakhir mengkonsumsi sayuran atau tidak? Atau lebih banyak ke lauk hewani? Kayaknya lebih ke lauk hewani nih, Mbak. Soalnya saya kurang suka sayur. Kurang suka sayur. Kalau dalam 1 minggu terakhir nih Pak, untuk konsumsi sayur kira-kira Bapak berapa kali? Mungkin 2 kali gitu. Oke, untuk sayur 2 kali. Kira-kira sayur apa gitu Pak? Kayak tumis wortel atau enggak cah kangkung gitu sih. Hanya 2 sayur tersebut? Iya. Tidak ada variasi sayur lain gitu Pak? Paling kalau tumis wortel kayak dicampur brokoli gitu sih. Untuk sayuran berarti tadi 2
2 kali per 1 minggu terakhir ya Pak ya? Iya. Bapak sendiri ada diet tertentu yang sedang dijalani atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Untuk Bapak secara pribadi ada makanan yang dipantang yang tidak dianjurkan dari Bapak sendiri? Tidak ada. Tidak ada. Baik Bapak, asesmen gizi sudah selesai Bapak tanyakan. Iya, Mbak. Semoga lekas sembuh, silakan beristirahat kembali. Saya pamit, selamat siang Bapak. Ya, terima kasih, Mbak. Sama-sama. Baiklah, berdasarkan dietary history dapat disimpulkan besar asupan yang dikonsumsi oleh Bapak Guan itu energi sebesar 1.300, protein 43 gram, lemak 40 gram, dan karbohidrat 192 gram dibandingkan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh Bapak Guan yaitu sebesar 2.349,27 kilokalori, protein sebesar 88,9 gram, lemak 65,25 gram, dan karbohidrat 352,39 gram yang dibandingkan dengan hasil 55% dalam kategori kurang energi. Untuk protein didapatkan hasil 48,8% dalam kategori kurang, lemak dalam persen 61% dalam kategori kurang, dan karbohidrat 54,4% dalam kategori kurang. Untuk asupan makan dan minum itu dapat disimpulkan Bapak Guan memiliki frekuensi makan 3 kali makan utama tanpa selingan. Kemudian untuk lauk hewani, Bapak Guan mengkonsumsi lauk hewani itu setiap hari, lauk nabati, tahu tempe setiap hari, untuk sayuran 2 kali dalam seminggu, untuk buah kurang lebih 2-3 kali seminggu, untuk minuman jarang karena Bapak Guan itu lebih cenderung lupa untuk minum. Untuk selanjutnya, untuk pengalaman diet, Bapak Guan tidak pernah mendapatkan edukasi atau konseling diet pada masa lalu, tidak ada alergi makanan tertentu, kemudian untuk kepercayaan makanan tertentu itu tidak ada. Untuk faktor yang mempengaruhi akses makanan dan terkait suplai makanan itu tidak ada masalah tertentu atau hambatan tertentu. Itu tadi dari riwayat diet atau riwayat makanan mengenai Bapak Guan. Tahap selanjutnya yaitu diagnosis yang diambil dari data-data asesmen sebelumnya, yaitu nama Tuan Guan, umurnya 25 tahun, jenis kelamin laki-laki dan bahasa Indonesia. Nah, kemudian penggunaan rokoknya sudah berhenti selama 3 tahun yang lalu. Untuk keluhan utamanya di sini terdapat batuk, demam, sesak nafas, kemudian riwayat penyakit sekarang yaitu COVID, positif COVID. Untuk berkaitan dengan riwayat makannya, di sini untuk energi, protein, lemak, dan karbohidrat semuanya itu kurang. Untuk riwayat diet Tuan Guan ini frekuensi makannya 3 kali makan utama tanpa selingan. Terus untuk sayurannya itu ada 2 kali seminggu, buah-buahannya itu 2-3 kali seminggu, sama jarang minum air putih. Nah, untuk pengalaman dietnya di sini, Tuan Guan tidak pernah mendapatkan edukasi atau konseling diet pada masa lalu. Kemudian untuk IMT yang diperoleh itu 22 kg, yang artinya status gizi Tuan Guan sekarang normal. Kemudian untuk data biokimianya ini terdapat leupositnya itu terlalu tinggi. Leupositnya terlalu tinggi dikarenakan pasien sedang mengalami infeksi. Kemudian untuk data fisiknya di sini terdapat denyut nadi Tuan Guan ini terlalu cepat. Terus untuk suhu badannya itu 38,7 derajat Celcius, itu tinggi yang artinya demam. Kemudian untuk respirasinya di sini terlalu cepat juga. Jadi diagnosis yang ditegakkan di sini ada FI 2.1, asupan oral Tuan Guan tidak adekuat, berkaitan dengan penurunan nafsu makan yang dibuktikan dengan hasil record untuk energi, protein, lemak, karbohidrat yang kurang, dan nafsu makan juga menurun dan sesak nafas. Terus untuk NI 3.1, asupan cairan yang tidak adekuat terkait dengan SARS-CoV-2 dibuktikan dengan lemas dan demam yang dialami Tuan Guan sekarang.
Untuk MI 5.1, kebutuhan gizi, energi, dan protein tuan-tuan yang menikah berkaitan dengan infeksi SARS-CoV-2 dibuktikan dengan demam, batuk, leukosit tinggi. Dan ini untuk NB 11 juga kurang pengetahuan terkait gizi dan makanan berkaitan dengan sebelumnya tuan-tuan kurang terpapar informasi yang akurat terkait gizi dibuktikan dengan belum pernah mendapatkan pengetahuan tentang gizi dan makanan. Nah, di sini untuk prioritas diagnosis hari pertama yaitu asupan cairan yang tidak adekuat berkaitan dengan SARS-CoV dibuktikan dengan lemah dan demam tuan-tuan. Dari diagnosis gizi yang telah ditetapkan, langkah selanjutnya akan dilakukan intervensi gizi. Nah, di sini ada perencanaan, itu tujuannya itu memberikan asupan gizi sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian akan ditingkatkan asupan gizi pasien juga, kemudian akan diperbaiki kadar leukosit pasien, kemudian memberikan energi dan protein sesuai kebutuhannya, kemudian memberikan cairan sesuai kebutuhan dan vitamin sesuai kebutuhan. Untuk syarat dietnya, ini akan memenuhi kebutuhan energi yang cukup dengan perhitungan dan menggunakan rumus Mifflin yang telah dilakukan, didapatkan BMR-nya sebesar 1517,5 kilokalori dengan TE-nya sebesar 2685,2 kilokalori. Kemudian memenuhi kebutuhan protein pada pasien itu sebanyak 1,5 gram. Jadi perhitungan untuk protein dari rumus Mifflin tersebut sebesar 90 gram. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan lemak pasien sebanyak 25% dengan hasil perhitungan lemaknya sebesar 61 gram. Kemudian memenuhi kebutuhan karbonnya sebanyak 60% dengan hasil perhitungan sebesar 327,8 gram. Kemudian ada juga untuk memenuhi kebutuhan cairannya sebanyak 19 per harinya. Dilanjut dari perencanaan tujuan syarat dietnya itu akan dilakukan preskripsi dietnya, yaitu jenis diet yang akan ditetapkan yaitu TEE, TETP, yaitu tinggi energi, tinggi protein. Energinya yang dibutuhkan sebanyak 2.700 kilokalori. Untuk bentuk makanan yang ditetapkan itu bentuknya lunak karena pasiennya ada demam, sesak napas, tadi batuk. Jadi diberikan makanan bentuknya lunak. Cara pemberiannya itu dilakukan secara oral. Jadwal pemberiannya akan dilakukan 3 kali makan utama dan 2 kali selingan. Kemudian untuk rencana menunya sendiri, untuk selingan paginya itu ada 2 jeruk, 1 buah. Nah, itu dan air mineral. Kemudian ada makan paginya nasi tim, omelet dan tempe. Kemudian ada makan siangnya nasi tim, bening bayam, ada tempe juga dan air mineral. Kemudian untuk selingan-selingannya ada salad sayur dan air mineral. Untuk makan malamnya sendiri itu ada nasi putih, cah brokoli dan air mineral juga. Ini jeruknya tadi dijadikan jus jeruk. Kemudian dari hasil nutri surveinya didapatkan untuk energinya itu sudah mencukupi, yaitu sebesar 95% dari kebutuhan pasien. Untuk karbohidratnya sebanyak 97% dari kebutuhan pasien. Proteinnya juga sudah mencukupi, yaitu 109% untuk kebutuhannya. Dan untuk lemaknya itu 104%, itu sudah mencukupi juga. Untuk vitaminnya itu sudah lebih dari kecukupannya, yaitu untuk vitamin C-nya itu 90 gram, kemudian vitamin A-nya sudah mencukupi juga, sudah lebih, itu 600 mikrogram. Kemudian untuk sengnya sendiri sudah mencukupi, untuk kebutuhannya sebesar 13 miligram. Baik, Bapak, di sini saya sebagai ahli gizi, di sini saya akan menjelaskan kandungan apa saja yang akan Bapak konsumsi. Baik, di sini kami memberikan makanan lunak, yaitu ada nasi tim, karena Bapak ada demam, batuk, sesak napas, dan leukositnya juga tinggi ya Bapak. Dan di sini juga ada sumber protein, ada 2 sumber protein, yaitu ada tempe dan ada omelet. Untuk cairannya kami memberikan air mineral, kemudian ada jus jeruk. Kenapa diberikan jus jeruk? Karena di sini jus jeruk ini mengandung banyak vitamin C
yang baik untuk antioksidan, meningkatkan sitokinin oleh sel darah putih sehingga dapat meningkatkan respon imun Bapak. Kemudian baik Bapak untuk konsultasi gizi terkait makanan ini sudah yang saya berikan ini sudah cukup. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak? Udah jelas Mbak. Oh, udah jelas. Baik, jika tidak ada dan sudah jelas, saya cukupkan untuk konsultasi gizi hari ini. Ini karena dari diagnosisnya Bapak belum pernah mendapatkan pengetahuan tentang tentang gizi, maka saya akan menjadwalkan untuk konsultasi selanjutnya tentang gizi seimbang pasien COVID sebelum Bapak pulang ya. Nanti tidak lama kok Pak, mungkin sekitar 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Mungkin Mbak. Baik, kalau begitu terima kasih, semoga lekas sembuh. Terima kasih Mbak. Ya Bapak. Setelah dilakukan rencana intervensi gizi, di sini saya akan membacakan rencana monitoring dan evaluasi untuk parameter biokimia yang diukur, yaitu ada leukosit darah, di mana menggunakan metode dengan melihat rekam medis untuk evaluasi targetnya mencapai target normal. Selanjutnya ada parameter fisik klinis, yaitu yang diperiksa ada suhu, respirasi, nadi, sesak napas, dan lemas. Di mana sama menggunakan metode melihat rekam medis untuk evaluasi targetnya mencapai target normal. Selanjutnya ada asupan makan yang diukur, yaitu ada energi, protein, lemak, cairan, karbohidrat, dan nafsu makan. Pengukurannya menggunakan metode Comstock yang dilakukan 3 kali sehari. Evaluasi target asupan makan pasien lebih dari 80%. Selanjutnya ada pengetahuan gizi dengan metode tanya jawab. Evaluasi target 80% bisa menjawab. Permisi Pak, di sini saya akan menilai sisa hasil makanan yang Bapak makan. Apakah makanan di sini itu yang mengkonsumsi Bapak sendiri atau dengan keluarga? Saya sendiri Pak. Gimana Pak nafsu makannya? Masih kurang baik atau sudah membaik? Sudah membaik sih Mbak. Untuk hasil Comstock, makan siang dan saringan sore, untuk makan pokoknya masih sisa 50%, untuk lauk hewaninya masih sisa 75%, untuk lauk nabatinya tidak dimakan jadi masih utuh 100%, sayurnya tidak dimakan jadi masih utuh 100%, untuk buahnya dimakan 25% jadi masih sisa 75%. Untuk airnya masih utuh jadi masih 100%, dan untuk selingan sorenya oleh pasien dikonsumsi seluruhnya. Di sini saya akan membacakan monitoring dan evaluasi pada hari pertama. Yang pertama, energi yang diasup kurang dari 25%. Untuk proteinnya yang diasup masih 60% dan cairannya 0%. Nafsu makan menurun positif. Lalu untuk dari rekam medisnya ada kadar leukosit yang tinggi, suhu tinggi, sesak nafas positif, lemak emas positif. Jadi untuk prioritas diagnosisnya ada cairan, protein, dan energi. Kemudian untuk rencana monitoring dan evaluasi di hari kedua, semua parameter di atas yang sudah saya sebutkan tadi harus dimonitoring kembali. Di sini saya ingin menjelaskan monitoring evaluasi hari ketiga. Dilihat dari hasil Comstock, sisa makanan yang telah dikonsumsi oleh pasien tidak tersisa, jadi makan siang tersisa 0%. Lalu untuk energi sudah lebih dari 80%, untuk protein sudah lebih dari 80%,
Untuk cairan sudah lebih dari 80%. Untuk nafsu makan menurun sudah negatif. Dari rekam medis, leukositnya sudah normal tinggi, suhunya normal, sesak nafasnya sudah negatif, lalu lemasnya sudah negatif. Permisi Bapak. Saya di sini sebagai ahli gizi rumah sakit ini akan memberikan konseling sebelum Bapak pulang mengenai anjuran asupan jenis makanan bagi pasien COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan tentang makanan apa saja yang dibolehkan untuk dimakan. Untuk yang dapat dimakan itu olahan itu seperti yogurt, begitu kacang-kacangan dan sayuran dan buah-buahan. Baik yang tidak boleh dimakan Bapak itu makanan yang terlalu banyak mengandung minyak dan santan, dan penggunaan bahan bumbu yang terlalu tajam itu seperti cabai dan juga merica itu tidak dianjurkan untuk diet ini yang telah dijelaskan oleh ahli gizi yang tadi. Baik Pak, untuk tambahan kami mengingat tips COVID-19 ini yang menyerang Bapak, jangan lupa berolahraga atau latihan jasmani yang cukup dan jangan berlebihan. Hidup cukup kurang lebih 8 jam. Jangan terlalu banyak pikiran yang akan membuat Bapak jadi stres. Sebanyak minum air putih, cuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer ketika ingin makan atau suka dari toilet. Ya Pak, baik itu saja. Selamat istirahat. Kembali ya Pak. Terima kasih Pak. Di sini saya akan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pasien selama 7 hari sebelum pasien dapat dipulangkan. Untuk yang pertama, yaitu parameter biokimia yang diukur adalah kadar laktose darah. Yang kedua, parameter fisik klinis yang diukur ada suhu, respirasi, nadi, sesak nafas, dan juga lemas. Yang ketiga, yaitu asupan makan yang diukur adalah energi, protein, lemak, karbohidrat, cairan, dan nafsu makan dengan pengukuran visual Comstock. Dari parameter biokimia, fisik klinis, dan asupan makan, untuk hari ini pasien sudah mencapai target normal. Kemudian untuk pengetahuan gizi yang tadi sudah dilakukan oleh ahli gizi sebelumnya dengan menggunakan metode tanya jawab, 80% pasien dapat menjawab pertanyaan tersebut. Dari proses asupan gizi terstandar yang telah dilakukan sudah memenuhi kebutuhan asupan gizi pasien COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.